Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang contoh kendala keyboard laptop yang sering dihadapi. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mensupport channel kami sehingga dapat berkembang hingga saat ini. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini di sini ada sebuah laptop yaitu dengan merek Lenovo dengan seri IdeaPad Slim 3. Nah, di sini terlihat sekali, mungkin kawan-kawan sekalian yang belum pernah menghadapi kendala seperti ini, mungkin dikira Windows-nya yang rusak ya. Nah, ini tampilannya bergerak terus dari ujung bagian sini kemudian ke bawah. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang terjadi pada keyboard laptop. Nah, ini biasanya itu tombol arah. Tombol arah ada yang mencet sendiri. Nah, sehingga untuk kursornya itu jalan terus. Nah, untuk fungsi caps lock masih nyala di sini. Tadi saya coba untuk mengetik itu tidak bisa tampil karena ini permasalahan ini. Jadi salah satu contohnya itu kursor keyboard laptop itu bergerak. Ada juga yang fungsi tombolnya tidak berfungsi atau mati. Nah, kendala-kendala seperti ini penyebabnya yaitu karena laptop jarang digunakan. Yang pertama, hampir 90% itu kendala kerusakan keyboard terjadi bermula dari laptop yang jarang digunakan. Nah, sisanya bisa terjadi kerusakan karena kena air ataupun kena benturan seperti itu. Nah, kena benturan bisa jadi terjadi ada bagian keyboard yang lepas sehingga fungsinya itu tombolnya itu mencet sendiri. Misal ada salah satu tombol ini yang lepas. Nah, itu kadang ada yang mencet sendiri seperti itu. Tapi kebanyakan terjadi dimulai dengan laptop yang jarang digunakan. Yang kedua, itu permasalahan terjadi itu karena jarang dibersihkan. Nah, keyboard seperti ini itu perlu perawatan yang intensif. Dari kita harus punya pembersih keyboard berupa sikat ataupun yang angin itu bisa kita gunakan untuk membersihkan keyboard. Selain itu kita juga bisa gunakan protektor keyboard. Nah, protektor itu bisa berupa lapisan yang berbentuk keyboard itu ataupun yang hanya lapisan tanpa membentuk kotak-kotak itu. Nah, itu fungsinya untuk melindungi keyboard dari debu. Selain karena debu, permasalahan ini terjadi karena kelembapan keyboard yang menyebabkan keyboard menjadi konslet. Nah, beberapa jenis laptop itu ada keyboardnya itu tombol powernya menyatu di keyboard. Jadi kalau keyboardnya rusak, maka tidak bisa dinyalakan.
karena powernya itu ada di keyboardnya, sehingga ketika ada kerusakan tersebut harus diganti satu set. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini yaitu contoh keyboard laptop yang model solder ya, tapi ya kalau yang ini tombol powernya terpisah. Nah, biasanya ada yang tombol powernya menyatu. Nah, ini contoh keyboard tanam ya. Jadi untuk pemasangannya itu harus dibongkar total, kemudian ada yang sistemnya disolder, itu menggunakan alat solder, ada juga yang menggunakan lem tembak. Nah, untuk tujuannya sama, agar keyboard tersebut dapat terpasang dan menempel dengan erat. Nah, fungsi lem tembak juga untuk merekatkan antara keyboard tanam itu dengan casingnya. Mungkin untuk kawan-kawan sekalian, untuk jenis keyboard tanam itu dalam pemasangnya lebih susah daripada keyboard yang biasa. Yang untuk eksternal ada yang tipenya kita hanya menyongkel bagian pengunci di sini, ada yang harus seperti tadi, tanam harus dibongkar kemudian disolder satu persatu untuk melepas, kemudian ketika masang juga sama. Dan untuk jenis keyboard tanam itu rawan terjadi konsleting juga. Jadi ada bagian pelapis di mana di bawah keyboard tersebut ada lapisan yang berwarna metalik itu. Nah, apabila itu dihilangkan dari keyboardnya langsung nempel ke motherboard, sering terjadi konsleting pada laptop sehingga menyebabkan laptop mati. Nah, itu di beberapa jenis merek laptop dan juga beberapa seri, namun tidak semua seperti itu. Jadi kebanyakan untuk keamanan, ketika kita melepas keyboard tanam, bagian-bagian yang ada di sana kita pasang kembali, sehingga untuk keamanannya itu lebih terjaga. Dan ketika keyboard itu belum terpasang dengan baik, jangan langsung keburu-buru langsung dinyalakan seperti itu. Jadi kita pastikan terlebih dahulu keyboardnya sudah terpasang dengan tepat dan dengan baik. Nah, ketika dalam pemasangan tersebut, sebaiknya posisi dalam keadaan mati. Kalau misal baterainya yang bukan tanam, bisa dilepas dulu. Nah, itu menjaga untuk keamanan proses pemasangan keyboardnya. Nah, untuk jenis laptop ini itu sudah menggunakan SSD. Laptop ini slim, dari namanya aja Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Kelihatan dari tulisannya. Nah, di bagian ini. IdeaPad Slim 3. Nah, ini terlihat. Nah, untuk laptop ini terlihat belum pernah dibongkar ya. Untuk keyboardnya masih ori, masih bawaannya. Hanya saja ini keyboardnya mengalami kendala, yaitu konslet di keyboardnya, sehingga untuk kursornya itu bergerak sendiri. Biasanya ada beberapa keyboard yang seperti ini. Cukup misal panah ini yang mencet, kita pencet dengan bagian sampingnya seperti ini bersamaan atau seperti ini. Ini biasanya bisa berhenti, namun yang ini
tidak bisa. Jadi untuk solusinya, untuk laptop ini bisa diganti keyboardnya. Nah, apabila kawan-kawan sekalian yang mengalami kendala yang sama, bisa dicoba fungsikan beberapa tombol dipencet secara bersamaan, terutama pada tombol arah. Biasanya kebanyakan di arah itu jalan yang menyebabkan keyboard jalan terus. Kemudian ini tadi saya coba untuk mengetik saja tidak muncul sama sekali. Dia banyak fungsi tombol keyboard di sini yang sudah mati seperti itu. Selain ini gerak, ada tombol-tombol yang sudah fungsinya mati. Nah, saran kami untuk kawan-kawan sekalian yang memiliki laptop, bisa dijaga dengan cara perawatan keyboard, yaitu dengan digunakan secara rutin dan bisa dibersihkan, baik menggunakan sikat ataupun alat yang lain. Alangkah lebih baik juga diberikan protektor, sehingga untuk debu tidak bisa masuk ke keyboardnya. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.